Halo semua, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya, Ipung Tia. Di video kali ini, saya akan menyampaikan kabar gembira untuk kalian yang kemarin belum berhasil lolos dalam tes seleksi penerimaan CPNS, dan buat kalian lulusan terbaru dan sedang menunggu pengumuman penerimaan seleksi CPNS tahun 2021 dan pengumuman penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2021. Tapi seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu ya. Kawan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB akan membuka kembali penerimaan calon pegawai negeri sipil CPNS pada tahun 2021. Demikian informasi yang kami kutip dari pikiranrakyat.com. Menteri Pan-RB Cahyokumolo mengatakan akan membuka CPNS tahun depan dengan jumlah kuota mencapai 1 juta pegawai. Penerimaan CPNS tahun 2021 mendatang dirasa penting sebagai penyeimbang saat masa krisis seperti saat ini dan mengingat tingginya angka stunting, kematian ibu dan anak, serta wabah COVID-19. Tujuan kembali dibukanya penerimaan seleksi CPNS tahun 2021 adalah agar membantu dan mendukung sejumlah peran pemerintah pusat dalam menjalankan tugasnya. Cahyokumolo menegaskan, konteks pengembangan ASN ini yang perlu dilakukan termasuk sebagai penilaian bagi mereka. Hal ini harus dipersiapkan dan pemerintah terus melakukan pembinaan di segala unit, salah satunya pada PTSP. Dengan demikian, ukuran kinerja pemerintah juga diukur dari kepiawaian staf PTSP. Hingga saat ini tercatat ada 4,2 juta pegawai negeri sipil atau PNS di pusat dan 1,4 juta diantaranya merupakan pegawai administrasi. Cahyokumolo juga menambahkan, selain melihat fungsi pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP pada dinamika perekonomian yang sudah meningkat roda ekonomi di daerah, PTSP kabupaten dan kota diminta harus punya visi yang sama, yakni dengan menggabungkan pelayanan publik yang ada. Sementara itu pada pemberitaan terpisah, Kepala Biro Hukum Komunikasi dan Informasi Publik Kemenpan-RB sekaligus juru bicara Kemenpan-RB Andi Rahadian mengatakan, saat ini pemerintah tengah menyusun jenis formasi yang dibutuhkan untuk penerimaan P3K dan CPNS tahun 2021. Proses penerimaan atau pengadaan CPNS dan P3K untuk formasi tahun 2021 masih dalam tahap penyusunan formasi, jumlah formasi, dan berbagai persiapan lainnya. Namun, menurut Andi Rahadian, akan ada 3 jenis formasi yang diprioritaskan pada penerimaan P3K dan CPNS tahun 2021, yaitu tenaga kesehatan, tenaga pengajar yakni guru dan dosen, serta tenaga penyuluh. Lalu, kapan CPNS tahun 2021 akan dibuka? Andi Rahadian mengatakan, hingga saat ini masih belum ada kepastian kapan penerimaan P3K maupun CPNS tahun 2021 akan dilakukan. Hingga saat ini, pemerintah sedang fokus menyelesaikan rangkaian penerimaan CPNS untuk formasi tahun 2019 dan juga membahas waktu atau bulan yang tepat untuk mengumumkan penerimaan CPNS dan P3K untuk formasi tahun 2021. Namun, Andi menegaskan bahwa dalam penerimaan CPNS tahun 2021 dan P3K jumlahnya akan lebih banyak dari tahun sebelumnya, karena pada tahun 2020 pemerintah tidak membuka rekrutmen. Selain itu, sesuai informasi yang dikutip dari Tirto ID, dalam melakukan perencanaan jabatan, komposisi dan jumlah formasi CPNS dan P3K tahun 2021 akan mempertimbangkan juga kebutuhan dan perkembangan sesuai tatanan kenormalan baru saat ini sebagai dampak pandemi COVID-19. Syarat CPNS tahun 2021 hingga saat ini belum ada informasi detail tentang syarat khusus daftar CPNS tahun 2021. Akan tetapi, ada beberapa syarat umum yang mulai bisa kalian persiapkan. Persyaratan umum yang kalian harus persiapkan untuk mendaftar calon pegawai negeri sipil dan P3K adalah 1. Warga negara Indonesia dengan usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun, dan ketentuan lebih lanjut akan diumumkan kemudian dan diatur pada portal SSCASN. Yang kedua, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana atau kasus narkoba.
Syarat umum yang ketiga adalah tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, anggota TNI, Polri, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta, tidak berkedudukan sebagai PNS, CPNS, calon anggota TNI, Polri, serta anggota TNI, Polri, siswa sekolah ikatan dinas pemerintah. Syarat umum yang keempat adalah tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Adapun syarat yang kelima untuk mendaftar sebagai calon CPNS dan P3K adalah memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Kemudian, indeks prestasi kumulatif atau IPK lulusan perguruan tinggi negeri minimal 2,75 dan lulusan perguruan tinggi swasta minimal 3,00. Syarat umum yang terakhir adalah bersedia mengabdi dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun minimal 10 tahun sejak TMT CPNS. Kawan, selain harus memenuhi persyaratan tersebut, ada beberapa berkas dokumen yang harus kalian siapkan juga sebagai pelamar untuk melakukan pendaftaran, yaitu scan KTP asli, pas foto, swafoto, ijazah transkrip nilai asli, dan beberapa dokumen pendukung lainnya yang dipersyaratkan oleh instansi. Demikian informasi yang bisa saya bagikan. Semoga informasi ini membahagiakan buat kalian. Tetaplah menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kalian dan teruslah bekerja dengan bahagia. Karena bekerja dengan bahagia akan memudahkan penyelesaian tugas kita. Saya Ipung Tia mengucapkan terima kasih karena kalian telah bersedia menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa tonton terus video saya berikutnya ya.